Ketika astronot terbang ke luar angkasa, apa yang kira-kira mereka bawa? Jawaban paling logis tentu benda-benda yang terkait pekerjaan mereka sebagai astronot dan sebagai penjelajah luar angkasa. Tapi ternyata tidak mesti begitu. Ada benda-benda yang mungkin terdengar aneh yang ternyata juga pernah dibawa dan dikirim oleh para astronot ke luar angkasa, dan berikut ini uraiannya. Piringan emas. NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, telah melakukan upaya untuk berkomunikasi dengan makhluk luar angkasa, dan hal itu telah dimulai pada tahun 1977. Pada 1977, NASA meluncurkan wahana antariksa Voyager 1 dan Voyager 2, yang di dalamnya terdapat piringan emas berisi rekaman semua suara dan gambar yang ada di bumi. Piringan itu berisi rekaman suara dan gambar yang bertujuan untuk memperkenalkan kehidupan dan budaya bumi kepada peradaban alien yang mungkin menemukannya di masa depan. Piringan emas yang dikenal sebagai The Voyager Golden Record itu terbuat dari tembaga berlapis emas, dan berisi berbagai konten yang dipilih oleh sebuah komite yang dipimpin oleh Carl Sagan, astronom Amerika. Isi rekaman piringan emas tersebut meliputi salam dalam berbagai bahasa, termasuk salam dalam bahasa Indonesia, seperti, "Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu." Ada pula rekaman suara alam, yang meliputi suara ombak, angin, dan suara hewan. Lalu rekaman musik dari berbagai budaya di seluruh dunia, termasuk musik gamelan dari Indonesia. Kemudian ada rekaman gambar yang menunjukkan kehidupan di bumi, termasuk gambar penari Bali. Piringan emas ini, dengan segala konten rekaman di dalamnya, adalah upaya NASA untuk berkomunikasi dengan peradaban asing dan berbagi informasi tentang bumi, harapan, dan niat baik umat manusia. Mainan Lego. Pada 5 Agustus 2012, NASA meluncurkan pesawat tanpa awak yang disebut Juno. Pesawat ini mencapai planet Jupiter pada tahun 2016 dan mengorbit planet itu selama 1 tahun bumi untuk mempelajari atmosfernya sebelum mencapai permukaan. Ketika pesawat tersebut diluncurkan ke ruang angkasa, ada benda aneh yang diikutsertakan, yaitu 3 mainan Lego. Masing-masing mainan Lego itu berwujud dewa Jupiter, sang raja para dewa Romawi, Juno, salah satu istrinya, dan satu lagi mainan Lego berbentuk Galileo Galilei, sang astronom terkenal. Penempatan mainan Lego dalam pesawat yang dikirim ke planet Jupiter adalah hasil kerjasama kemitraan antara NASA dan perusahaan Lego untuk menginspirasi anak-anak dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Artefak kuno. Sebuah artefak kuno dari Gemstone, Virginia, pernah dikirim ke luar angkasa. Artefak itu adalah sebuah label kargo dari Gemstone dan diterbangkan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional dengan pesawat ulang-alik Atlantis pada tahun 2007. Sebagai bagian dari perayaan 400 tahun pemukiman Inggris pertama di Amerika Utara. Artefak logam berbentuk label kargo itu ditemukan di Gemstone, lokasi pemukiman Inggris pertama di Amerika pada tahun 1607. Artefak itu menjadi saksi bisu sejarah yang terbang di luar angkasa, menunjukkan bahwa Gemstone, sebuah pemukiman awal yang penting di Amerika, memiliki kaitan dengan penjelajahan ruang angkasa modern. Di bawah pesawat ulang-alik Atlantis dengan tujuan Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS, artefak tersebut berada di ISS selama 4 bulan dan menempuh jarak 5,8 juta mil laut mengelilingi bumi. Prangko. Pada 1971, NASA meluncurkan misi Apollo 15, yang terkenal karena menjadi pesawat pertama yang menggunakan atap terbuka dan dikenal sebagai Lunar Roving Vehicle. Namun misi itu juga terkenal akibat para astronotnya terlibat kontroversi terkait perangko. Para astronot dalam misi itu ternyata diam-diam membawa sekitar 400 perangko, yang mereka maksudkan untuk dijual sebagai souvenir begitu mereka kembali mendarat di bumi. Insiden yang juga kerap disebut skandal itu mendorong NASA untuk mengambil tindakan disipliner terhadap para astronot dan membuat aturan baru tentang apa yang bisa dibawa ke ruang angkasa. Sebenarnya, perangko bukan benda ilegal untuk dibawa ke luar angkasa, dengan catatan tidak dilakukan secara diam-diam dan bukan untuk keuntungan pribadi. Pada proyek pionir, misalnya, beberapa wahana antariksa juga membawa perangko sebagai bagian muatannya. Lalu misi New Horizons ke Pluto juga melibatkan pengiriman perangko, menjadikannya salah satu pencapaian terbesar perangko dari USPS. Pengiriman perangko ke luar angkasa seringkali dilakukan untuk memperingati momen bersejarah dalam eksplorasi luar angkasa. Beberapa perangko yang dibawa ke luar angkasa menjadi barang koleksi yang berharga. Pengiriman perangko juga bisa menjadi cara untuk mempromosikan program luar angkasa dan pencapaian ilmiah. Lightsaber milik Luke Skywalker. Pedang yang disebut lightsaber milik Luke Skywalker, yang digunakan dalam film Star Wars, Return of the Jedi,
pernah dibawa keluar angkasa oleh tim astronot. Menurut Space Center Houston, hal ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan peluncuran film Star Wars, The Force Awakens, dan untuk memperingati 30 tahun Star Wars. Lick Saber ikut ke ruang angkasa bersama pesawat ulang-alik Discovery. Pedang tersebut diantar ke Bandara California oleh orang berpakaian seperti Chewbacca, lalu diterbangkan ke Houston yang disambut orang-orang berkostum Star Wars, kemudian dipajang sebentar di Johnson Space Center, dan akhirnya diterbangkan ke Cape Canaveral, hingga meluncur ke ruang angkasa. Yang menarik, NASA pernah menemukan pola di luar angkasa yang menyerupai Lick Saber, yang kemudian dijuluki sebagai Lick Saber oleh para penggemar Star Wars. Jadi, meskipun Lick Saber adalah benda fiksi, namun ternyata ada dalam bentuk pola di luar angkasa. Abu pemeran Star Trek. Abu jenazah beberapa pemeran Star Trek dan tokoh di balik layar film itu telah dikirim ke luar angkasa sebagai bagian dari misi perpisahan. Beberapa di antaranya adalah abu jenazah Nichelle Nichols, yang memerankan Letnan Uhura, James Doohan yang memerankan Scotty, dan Eugene Roddenberry yang merupakan pencipta Star Trek. Abu jenazah mereka dibawa dalam berbagai misi, termasuk yang menggunakan roket Vulcan Centaur. Nichelle Nichols adalah aktor yang memerankan Letnan Uhura dalam serial Star Trek asli, meninggal pada Juli 2022, dan abunya dibawa ke luar angkasa. James Doohan, pemeran Montgomery Scotty Scott, memiliki keinginan untuk melihat luar angkasa, dan abunya telah dikirim ke luar angkasa. Eugene Roddenberry, pencipta Star Trek, abunya dibawa ke luar angkasa dalam misi pesawat ulang-alik Columbia STS-52. Kemudian Robert Justman, produser dan sutradara serial TV Star Trek, abu jenazahnya juga dikirim ke luar angkasa. Greg Jein, pencipta efek khusus dan perancang model pesawat luar angkasa, abu jenazahnya juga dibawa ke luar angkasa. Abu jenazah mereka dikirim dalam berbagai misi luar angkasa, dan merupakan cara untuk menghormati warisan mereka serta memenuhi keinginan mereka untuk menggapai bintang. Uang koin dan uang kertas. Untuk apa astronot membawa uang ke luar angkasa? Bukankah di luar angkasa tidak ada pasar atau swalayan? Pada Juli 1961, astronot Gus Grissom menjalankan proyek Mercurius, yang merupakan program human spaceflight pertama di Amerika Serikat. Grissom berangkat ke luar angkasa dengan membawa beberapa barang, yakni 50 koin, 3 lembar uang $1, beberapa model kapsul kecil, dan 2 pasang bed pilot, yang semuanya akan dianggap lebih berharga setelah melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Misi penerbangan itu sukses, namun mengalami masalah saat mendarat di Samudra Atlantik, gara-gara aneka souvenir yang dibawa Gus Grissom terlalu berat. Grissom nyaris tenggelam, namun berhasil menyelamatkan diri. Sementara pesawat Liberty Bell yang ditumpanginya tenggelam. 30 tahun kemudian, pesawat itu ditemukan di dasar laut bersama koin-koin yang pernah dibawa Gus Grissom. Foto keluarga. Pada 1972, astronot Charles Duke terbang ke bulan dalam misi Apollo 16. Dalam penerbangan itu, ia membawa foto keluarganya, yang lalu ia tinggalkan di bulan. Foto tersebut menampilkan dirinya, Dorothy istrinya, dan kedua putranya yaitu Charles dan Thomas. Di bagian belakang foto terdapat tulisan tangan berbunyi, "Ini adalah keluarga astronot Charlie Duke dari planet Bumi yang mendarat di bulan pada 20 April 1972. Charles Duke menjelaskan bahwa ia membawa foto tersebut sebagai cara untuk melibatkan keluarganya dalam misinya ke luar angkasa, terutama karena ia jarang bertemu anak-anaknya saat itu. Ia juga berharap foto tersebut dapat menjadi pengingat bagi mereka tentang pengalamannya di bulan. Meskipun foto tersebut mungkin tidak dalam kondisi baik saat ini karena paparan suhu ekstrim di bulan, Charles Duke mengatakan bahwa foto itu memiliki makna mendalam bagi keluarganya. Ia juga sempat mengabadikan momen ketika meletakkan foto tersebut di permukaan bulan, sebagai bukti keberhasilan misi Apollo 16.